Jadi kalau kita baca 1000 halaman, kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman, dan yang sulit itu dilewat, dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya, atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi, yang Kau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba naik kelas sedikit, ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA group, ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran. Doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga, ya, Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun, ya, yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba ngangkat yang ringan akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering ngangkat yang berat. Betul? Coba. Seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau ngangkat yang ringan terus, ya sudah, ototnya ya seperti itu. Gak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu, kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Beda dengan Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur itu adalah pemimpin perang sekutu. Terkenal itu dengan doanya. Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan berikan kerancaran kepada anak-anakku. Begitu. Doanya begitu. Hadirkan gelombang yang keras pada anak-anakku. Hadirkan kesulitan yang dahsyat pada anak-anakku. Begitu. Namun satu Tuhan, permohonanku. Ketika gelombang datang itu kepada anak-anakku, berilah kemampuan dia untuk menyelamatkan diri dari gelombang itu. Dan berikanlah kemampuan agar dia pun tidak egois dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam bersama dengan dia. Berani doa seperti itu. Berani. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Ingin hidupnya luar biasa, tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Mau saya ajak hari ini menuju etape baru kehidupan yang luar biasa, mau? Ya caranya luar biasa. Jadi kita ini kadang-kadang, ya, menginginkan sesuatu tetapi tidak mengerti mekanisme semesta untuk mewujudkannya. Kalau tidak mau bisnis berisiko besar, ya sudah. Beli terigu 1 ons, beli minyak 1 ons, beli engkol 1 ons, campurlah semuanya, jadilah bakwan. Dan kemudian
Taruhlah yang 1 on itu di atas meja di pinggir jalan. Setidak-tidaknya kalau itu tidak laku kan menjadi santapan untuk diri sendiri. Bisa dihitung hasilnya berapa? Seseorang yang tidak mau mengambil risiko, ya memang hidupnya tenang, tetapi tidak pernah mengalami kemajuan. Karena risiko yang paling besar dari seseorang adalah tidak mau mengambil risiko. Lihat orang-orang yang tidak mau mengambil risiko, hidupnya di zona nyaman, ya begitu-begitu saja. Maaf ya, penghasilannya gitu-gitu saja, biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Jangan berharap ada kejutan, jangan berharap. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dan cara semesta menguatkan kita, dihadirkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, tantangan, dan semua itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita lari tunggang langgang dari semua itu, selamanya kita akan menjadi orang yang lemah. Paham? Oke. Habis sholat berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar gak oleh semesta? Semesta itu langsung mendengar, makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah, pasangan hidup marah-marah, terima telepon dari teman marah-marah, atasan di kantor marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar? Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah, baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon. Minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan? Kalau ngerti saya lanjutkan ngajinya. Ngerti? Oke. Agak cerdas sedikit ya. Makanya saya bilang kalau mau ngaji dengan saya, minum jus wortel. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Seorang pakar fisika yang bernama Einstein mengatakan, hidup ini seperti mengayuh sepeda. Dan kalau kita berhenti mengayuh, pasti jatuh. Pernah naik sepeda? Kan jatuh itu karena kita berhenti mengayuh, bukan? Dan kalau terus kita mengayuh, maka keseimbangan tidak akan hilang. Jadi keseimbangan dalam hidup ini karena kita berhenti mengayuh, itu saja sebetulnya. Dan kalau kita terus mengayuh, jadi tidak usah memikirkan seberapa lambat kita berubah, tidak usah. Yang paling penting jangan berhenti berubah, terus saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini, itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir.
Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul? Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak itu tergantung di mana kita hidup. Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi, saya tanya, pernah dengar gak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup ini penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma bahwa cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat. Tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana yang akan jadi? Yang puluhan kali. Ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa. Dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal. Perlu bantuan psikolog, perlu dihipnoterapi, perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah, hidup itu mudah dan menyenangkan? Coba. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Wah, Ma, mobil bagus sekali. Nanti kamu bisa beli. Bisa beli. Daripada mengatakan, jangan mimpi. Memangnya Bapak ini siapa? Wah, gitu. Kita ini cuma seorang petani. Ya, kadang-kadang padi juga dimakan tikus. Betul nggak? Diserang burung. Panen juga belum tentu. Terus dihunjamkan kata-kata negatif pada anak kita. Sekaligus kita sedang menghunjamkan kata-kata negatif di pikiran kita. Ya sudah, setiap kali nanam padi selalu dimakan tikus. Karena dia itu memang sedang berdoa semoga padinya dimakan tikus dengan kata-kata tadi.
Cuman kita tidak pernah sadar. Itulah kualitas hidup kita, tergantung kualitas pikiran kita.